Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara Anda terdengar dengan jelas? Alhamdulillah jelang Ustaz. Seperti tadi masalah di headset. Taib, Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma zidna ilman wattuqan wa salahan wa imanan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla fasahhilil umur ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman amin amin ya rabbal alamin. طيب نبدأ درسنا بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. نريد أن نبدأ درسنا في هذا اللقاء بالمراجعة أولا. Kita ingin memulai pelajaran kita pada hari ini awal ya. Pelajaran pertama masuk ke jilid yang kedua. Kita ingin mengulang kembali, kita ulang dulu kembali jilid yang pertama secara cepat. Insyaallah sudah ada ya, masing-masing sudah punya bukunya ya, jilid yang pertama. Kita akan ulang, kita akan murojaah apa saja sih yang telah kita ambil di jilid yang pertama. Kenapa kita butuh murojaah? Karena kita dan Ana juga ingin tahu apa yang telah antum ambil di jilid yang pertama. Karena jilid pertama dan jilid kedua saling berhubungan satu sama lain. Jadi kita murojaah secara cepat. Taib, di jilid yang pertama, barakallahu fikum, ini masih dasar ya. Masih dasar pengenalan tentang kata per kata. Mufradat kata per kata. Tapi di buku ini, alhamdulillah, bukan hanya antum baca dan bukan hanya antum diberikan kosakata dalam bahasa Arab, tapi antum juga diberikan pembendaharaan dalam ilmu nahwu di buku ini. Dijelaskan di buku ini tentang grammarnya yang berkaitan dengan bab tersebut. Taib, langsung saja. Di liqa yang pertama, liqaul awal. Di buku ini ada 10 liqa ya, ada 10 liqaat. Ada 10 liqaat. Di liqa yang pertama, liqaul awal. Apa saja yang dibahas? Dibahas tentang mudzakkar dan muannats. Sahih, mudzakkar dan muannats. Untuk membedakan kata ini, isim ini adalah mudzakkar dan isim ini adalah muannats. Dan di situ juga ada isim isyarah, penggunaan hadza dan hadhihi. Hadza untuk mudzakkar, hadhihi untuk muannats. Kemudian dibahas tanda muannats. Dibahas di situ di tanda muannats, yaitu ta marbutah. Ta al-marbutah di antara tanda isim muannats. Kemudian di liqa yang pertama ini ada dijelaskan kata ma. Kata ma. Kata tanya untuk isim yang tidak berakal. Untuk yang tidak berakal. Contohnya, ma hadza, hadzal kitab. Yang ditanya adalah kitab. Apa ini? Ini buku. Karena buku itu kitab tidak berakal.
Itu liqa yang pertama. Type liqa yang kedua, barakallahu fikum, ada di halaman 12, antum bisa lihat ada di halaman 12 kaidah nahwunya. Di liqa yang kedua dibahas di situ isim isyarah, dzalika dan tilka. Sebelumnya di liqa pertama isim isyarahnya hadza dan hadhihi, ini hadza untuk laki-laki, hadhihi untuk perempuan. Di liqa yang kedua isim isyarahnya dzalika dan tilka. Dzalika dan tilka. Dzalika untuk mudzakkar, tilka untuk muannats. Dzalika artinya itu, digunakan untuk mudzakkar, tilka digunakan untuk muannats. Kemudian di liqa yang kedua juga dibahas isim diakhiri ta marbutah digolongkan muannats. Sama di liqa yang pertama. Di liqa kedua ini diingatkan kembali bahwasannya jika ada isim diakhiri dengan ta marbutah biasanya digolongkan dia muannats. Tapi tidak semua isim yang berakhir dengan ta marbutah dia muannats. Tapi kebanyakan isim diakhiri ta marbutah dia muannats. Contohnya Hamzah itu nama orang tapi untuk laki-laki walaupun diakhiri ta marbutah tapi dia tidak muannats. Selain itu banyak lagi isim-isim yang diakhiri ta marbutah digolongkan muannats. Baik. Kata tanya. Pembahasannya di sini kata tanya A itu membutuhkan jawaban A adalah apakah. A adatul istifham A artinya apakah, membutuhkan jawaban na'am atau la. Jika menggunakan ahadza talib, apakah ini seorang murid, maka jawabannya antara dua, na'am atau la. Baik. Itu liqa yang kedua. Liqa yang ketiga, barakallahu fikum, ada di halaman 17. Bisa lihat di halaman 17. Kosakata profesi. Apa yang dibahas di sini? Kosakata profesi. Di liqa yang ketiga disebutkan kosakata profesi banyak sekali. Jika kosakata profesi itu diakhiri ta marbutah, maka dia menunjukkan muannats. Tapi jika tidak diakhiri ta marbutah, maka dia menunjukkan mudzakkar. Contohnya mudaris mudzakkar, mudarrisah tinggal tambahkan ta marbutah, maka mudarrisah menjadi muannats, untuk muannats. Kemudian dhamir, kata ganti. Dibahas juga tentang dhamir. Kata dhamir adalah kata ganti. Pembahasan tentang dhamir itu kata ganti telah dibahas di liqa yang ketiga. Kemudian kata man. Kata man. Man apa arti man? Man artinya siapa? Adatul istifham man. Alat untuk bertanya. Siapa? Nah, kata tanya man ini untuk berakal. Ketika bertanya yang membutuhkan jawaban dan jawabannya itu orang yang berakal, maka menggunakan man. Man hada, siapa ini? Ini adalah hada talib, ini seorang murid. Sebagaimana yang tadi dibahas di liqa yang keberapa? Liqa yang pertama. Kata tanya ma untuk yang tidak berakal. Untuk yang tidak berakal. Ma hada, hadal kitab. Ini. Baik. Liqa yang keempat. Liqa yang keempat ada di halaman 22. Halaman 22. Liqa yang keempat. Apa saja yang dibahas di liqa yang keempat? Dibahas idhafah, kata gabung. Kata gabung di sini dibahas kata gabung, yaitu dua suku kata digabungkan. Kata yang pertama, kita ambil contoh ya, mungkin kitabul mudarris. Kitab al-mudarris. Kitab artinya buku, al-mudarris artinya guru. Digabungkan, dua suku kata digabungkan.
Jadi kitabul mudarris yang mempunyai arti buku ini punyanya mudarris, punya guru. Kata pertama yaitu kitab itu disebut mudhaf, mudhaf. Apa syarat mudhaf? Mudhaf mempunyai syarat, maka mudhaf syaratnya apa? Yang pertama, mudhaf tidak boleh bertanwin. Mudhaf tidak boleh bertanwin. Syarat yang kedua, mudhaf tidak boleh memakai alif lam. Tidak boleh memakai alif lam. Taib. Contohnya, kemarin kita telah ambil, ada yang bertanya, masmu di pelajaran Al-Arabiyah Linnasyi'in. Siapa yang masih ingat? Mungkin yang bertanya masih ingat. Bertanya tentang masmu at-talibi al-jadidi. At-tilmidi atau at-talibi? Ana lupa. At-tilmidi al-jadidi kalau tidak salah. Masmu at-tilmidi al-jadidi. Itu mudhaf ilaih. Idhafah, kata gabung. Mana kata pertamanya? Kata pertamanya adalah isim. Isim. Dan kata keduanya at-tilmid. Digabungkan. Nama murid. Nama murid. Makanya isim, dia syaratnya tidak boleh bertanwin. Ismu, masmu. Tidak boleh ismun. Kenapa? Karena dia sudah kata gabung. Kemudian syaratnya tidak boleh pakai alif lam. Tidak boleh malismu. Malismul tilmid. Tidak boleh seperti itu. Baik. Karena dia mudhaf, kata pertama. Baik, kata kedua, kembali lagi ke contoh yang tadi. Kitabul mudarris. Kitabul mudarris. Kata yang kedua, yaitu disebut mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih, yaitu al-mudarris. Al-mudarris disebut mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih ini harus majrur. Harus majrur. Itu hukumnya harus majrur. Salah satu tanda jar adalah kasroh, harakati kasroh. Makanya akhirnya huruf terakhir dari mudarris ini yaitu huruf apa? Huruf terakhir dari mudarris huruf apa? Kasroh. Huruf Kasroh. apa? Huruf, bukan harakat. Mudarris. Sin. Huruf sin. Nah, huruf sinnya ini harokatnya kasroh. Kitabul mudarrisi. Dan di contoh yang Anda bisa lihat di layar, kitabut tafsiri. Ini contoh idhofah. Qalamu aliyin. Lahmul baqari. Mana mudhaf? Mudhafnya adalah kata yang pertama, isim yang pertama. Kitabut tafsiri, kitab mudhaf. Syaratnya tidak boleh bertanwin, tidak boleh pakai alif lam. Mana mudhaf ilaihnya? Mudhaf ilaihnya tafsir. Tafsir. Bismillah Ustaz. Majrur. Nah. Beda sama isinya yang di kitab ini Ustaz. Lisan berapa ini kita bahas? Lagi murojaah jilid lisan 1, Pak. Kita murojaah. Ada di layar. Afwan, Anda terlambat mungkin. Insyaallah kita murojaah secara cepat lisan jilid 1, baru kita masuk ke jilid yang kedua. Ustaz, afwan. Nah, taib, at-tafsir, lihat tafsiri, kitabut tafsiri, afwan tadi, tafsir, kata yang kedua tafsir, dia mudhaf ilaih, harus majrur, dan tanda jarnya adalah, tanda jarnya harokatnya kasrah. Makanya tafsiri. Qalamu aliyin, bukan qalamu aliyun, bukan qalamu aliyan. Lahmul baqari. Harus lahmul baqari. Huruf ra-nya berharokatnya kasrah, bukan lahmul baqara, bukan lahmul baqaru. Karena dia mudhaf ilaih. Kata kedua dari kata gabung. Baik, yang ketiga adalah liqa, masih di liqa yang keempat, huruf jar. Huruf jar itu menjarkan isim di depannya. Huruf jar menjarkan isim di depannya. Huruf jar dia mempunyai mempunyai pekerjaan. Pekerjaan dia adalah
dia menjarkan, dia memberikan hukum jar kepada isim di depannya. Apa saja huruf jar? Huruf jar banyak. Di antaranya 9. 9 yang disebutkan dalam kitab ini, ada 9. Di bab ini, di bab liqa keempat disebutkan 3. Min, ala, fi. Min dan ala, min, ala, fi. Lihat, setelah huruf jar maka wajib isim tersebut hukumnya majrur. Salah satu tanda jarnya adalah kasrah. Contohnya di buku tersebut, minal mudarrisi. Lihat, mudarris, harakat huruf terakhirnya berubah menjadi kasrah. Bukan dhamma, bukan fathah. Sebabnya apa? Karena sebabnya dia dijarkan, diberikan hukum jar oleh huruf jar, yaitu min. Alal maktabi juga dia hukumnya maktab, hukumnya majrur. Sebabnya adalah sebelumnya ada huruf ala. Huruf ala memberikan hukum kepada isim di depannya, yaitu maktab, menjadi hukumnya majrur, tanda jarnya kasrah. Gurfah, gurfati juga begitu. Dia diberikan hukum majrur oleh huruf fi dan tanda jarnya adalah kasrah. Baik. Ini liqa keempat. Liqa kelima, barakallahu fikum, ada di halaman 28. Liqa kelima ada di halaman 28. Lihat, di sini dibahas tentang kata sifat. Kata sifat. Antum akan banyak lihat di atas, di liqa kelima ini, kata-kata sifat jadid, nadhifah, itu kan menunjukkan kata sifat. Menunjukkan kata sifat. Baik. Jika diakhiri tamarbutah, kata sifat itu diakhiri tamarbutah, maka dia menjadi muannas. Contohnya jadid, tadi yang mudzakkar. Kalau diakhiri tamarbutah, jadidah, maka itu adalah bentuk muannas. Baik. Selanjutnya di liqa kelima juga dibahas jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali oleh isim. Kalimat yang diawali oleh isim. Contohnya al-kitabu jadidun. Al-kitabu jadidun, buku itu baru. Ini adalah jumlah mufidah, jumlah maka karena diawali oleh isim, yaitu mana isimnya yang awal? Al-kitab. Isim yang pertama adalah al-kitab, diawali oleh isim, maka disebut jumlah ismiyah. Kalimat ini adalah kalimat ismiyah. Kenapa? Karena diawali oleh isim. Baik, jumlah ismiyah ini, barakallahu fikum, dia terdiri kedudukan di jumlah ismiyah ini, ada kedudukan mubtada dan ada kedudukan khabar mubtada. Di jumlah ismiyah ada kedudukan namanya mubtada, ada kedudukan namanya khabar mubtada. Taib, mana mubtada dan khabar mubtada? Biasanya di jumlah ismiyah adalah isim yang pertama itu kedudukannya mubtada. Contohnya yang tadi al-kitabu jadidun. Al-kitab, dia isim yang pertama, dia kedudukannya sebagai mubtada. Jadid, dia isim yang kedua yang melengkapi arti, makna dari sebuah jumlah, sebuah kalimat, maka dia kedudukannya sebagai khabar mubtada. Coba diartikan al-kitabu jadid. Buku itu baru. Buku baru. Mana kata yang mengabarkan tentang buku jadid? Baru. Baru itu mengabarkan tentang keadaan si buku itu, bahwasanya buku itu baru. Maka jadid, kata yang kedua ini, dia kedudukannya sebagai khabar. Khabar artinya apa? Berita, kabar. Khabar si mubtada. Taib. Khabar, barakallahu fikum, khabar mubtada, khabar ya. Kedudukan khabar mubtada, dia harus sinkron. Di liqa yang kelima ini dibahas tentang khabar mubtada. Khabar harus sinkron, yaitu harus sesuai dengan mubtada. Dalam hal apa? Dalam hal mudzakkar muannats.
Mudzakkar, di antaranya mudzakkar muannas. Kalau mubtada'nya mudzakkar, maka khabar mubtada'nya harus mudzakkar. Lihat al-kitabu jadid. Al-kitab mudzakkar, jadid juga harus mudzakkar. Khabarnya harus mudzakkar. Dan ada lagi lainnya dalam hal jumlah, juga harus sinkron. Nanti akan dibahas juga dalam hal jumlah. Misalnya harus kalau mubtada'nya dua, menunjukkan dua, maka khabar mubtada'nya juga harus menunjukkan dua. Al-kitabani jadidani. Dua kitab itu baru. Al-kitabani menunjukkan dua, musanna, maka jadidani juga menunjukkan dua. Baik, apalagi yang dibahas di sini di liqa yang kelima dibahas mubtada dan khabar mubtada hukumnya marfu'. Ingat kedudukan mubtada dan khabar mubtada hukumnya marfu'. Mubtada dan khabar mubtada hukumnya marfu'. Tidak akan mansub dan tidak akan majrur, tidak akan mansub, tidak akan majrur. Tapi mubtada dan khabar mubtada hukumnya marfu sampai hari kiamat. Nah, itu diingat. Baik. Apalagi yang dibahas? Dibahas di liqa yang kelima adalah tadi mubtada dan khabar mubtada hukumnya marfu. Tanda rafa'nya apa? Tanda rafa aslinya dhammah. Tanda rafa'nya di sini dhammah. Tergantung, bukan dhammah. Bukan dhammah saja, bisa yang lain. Tanda rafa kan ada banyak, nanti insyaallah. Sudah bahas belum tanda rafa? Apa-apa aja tanda rafa? Di pertemuan yang lalu ketika bahas lisan Arab jilid 1 dengan gurunya, apakah dibahas tentang tanda-tanda rafa? Ada yang bisa jawab? Apa nih? Tanda-tanda rafa, tanda-tanda alamatul raf'i. Tanda-tanda rafa itu apa? Alamatul raf'i, tanda-tanda rafa. Kan hukum, barakallahu fikum, hukum i'rab ada 4 kan ya? Marfu, sahih. Marfu atau rafa yang pertama, kemudian mansub atau nasab. Yang kedua, yang ketiga majrur atau jar. Yang keempat jazm atau majzum, ada 4. Nah, setiap hukum ini dia mempunyai tanda-tanda yang akan diberikan kepada isim atau fi'il tersebut. Misalnya rafa itu punya 4 tanda. Tanda asli yang pertama dhammah, kemudian ada tanda alif, kemudian ada ada waw, dan yang terakhir subutun namanya tetap ada. Ini sudah dibahas atau belum? Belum pembahasan? Baik, belum, nanti insyaallah akan kita bahas di waktu yang akan datang insyaallah. Kita sudah masuk pembahasan ini ya, marfu, mansub, dan majrur. Karena itu kunci. Kuncinya adalah menghafalkan tanda-tanda dari setiap hukum. Hafalkan hukum ada berapa, kemudian hafalkan tanda-tandanya, itu kuncinya. Hafalkan tanda-tanda hukum tersebut, dan hafalkan kedudukan, hafalkan alat-alat. Nah, kuncinya itu cuma sedikit, kuncinya itu nggak terlalu banyak. Kadang kesalahan ketika belajar bahasa Arab itu tidak memperhatikan hal-hal yang mungkin dilihatnya sedikit kecil, tapi itu penting sekali. Hal-hal yang sedikit, tapi itu hal yang penting. Hal terlihatnya kecil, oh ini cuma ada 4 doang, marfu, hukum ada 4, marfu, mansub, majrur. Nah, ini hal yang kecil, hanya 4 sedikit saja. Tapi 4-nya itu adalah hal-hal yang penting, kunci dalam memahami. Maka dari ini wajib untuk dihafalkan. Kalau ada pembahasannya. Yang
dibahas di sini juga jika mubtada'nya idhafah yaitu Tadi aku tuh bilang kata ke an aja gitu. kata Kalau gabung ya. Maka kalau mubtada'nya idhafah kata gabung dua suku kata, maka khabar mubtada'nya harus sesuai dengan mubtada. Khabarnya harus sesuai dengan mubtada. Sama seperti tadi, mubtada dan khabar harus sinkron. Taib itu liqa yang kelima. Liqa keenam, barakallahu fikum, langsung di halaman 35 ya. Liqa keenam halaman 35. Apa saja dibahas di liqa keenam? Di liqa keenam dibahas kata sifat yang menunjukkan warna. Baik, kata sifat yang menunjukkan warna. Kata sifat yang menunjukkan warna di sini disebutkan di kosakata di liqa keenam ini kata-kata sifat yang menunjukkan warna-warna. Baik. Dan kata sifat yang menunjukkan warna adalah isim yang ghair munsharif, yaitu isim yang tidak boleh bertanwin. Isim yang tidak boleh bertanwin. Isim ghair munsharif. Dia termasuk isim ghair munsharif. Contohnya kan, kata sifatnya kita ambil di bukunya, ahmar. Dia tidak boleh ahmarun. Tidak boleh. Tidak boleh ahmarun. Tidak boleh ahmaran. Tidak boleh ahmarin. Dia tidak boleh bertanwin. Itu yang dimaksud dengan isim ghair munsharif. Isim yang ghair munsharif. Jadi kata sifat yang menunjukkan warna semuanya isim ghair munsharif. Isim yang tidak boleh bertanwin. Bentuk mu'annas dari kata sifat yang menunjukkan warna, dia diakhiri oleh alif dan hamzah. Alif dan hamzah. Nah, jika diakhiri oleh alif dan hamzah itu bentuk muannasnya. Atau ada yang diakhiri oleh tamar butah juga. Ada yang diakhiri oleh tamar butah juga. Contohnya tadi ahmar. Ahmar itu bentuk muzakkar. Bentuk muannasnya apa? Hamra. Diakhiri oleh alif dan hamzah. Ini disebut dengan alif mamdudah. Alif mamdudah. Contohnya lagi. Abyad bentuk mudzakarnya, bentuk muannasnya adalah bayda. Bentuk muannasnya adalah bayda. Aswad mudzakar, bentuk muannasnya adalah sauda. Ini kemudian di liqa keenam yang terakhir adalah pembahasan tentang na'at. Sifat itu harus sinkron dengan man'ud. Ada pembahasan na'at. Itu dalam bahasa Arab na'at sifat ya. Dan ia harus sinkron dengan man'ud. Apa itu man'ud? Yang disifatinya. Yang disifati. Sesuatu yang disifati, sifat, maka harus sesuai, harus sinkron, harus sesuai dengan apa yang disifatinya. Harus sesuai dengan apa yang disifatinya. Misalnya kalau sifatnya apa yang disifatinya pakai alif lam, maka sifatnya harus pakai alif lam. Apa yang disifatinya mudzakkar, maka sifatnya pun harus mudzakkar. Baik, apa yang disifatinya dia mufrad, tunggal, menunjukkan tunggal, maka sifatnya pun harus menunjukkan tunggal. Itu pembahasan di liqa yang keenam. Apa bisa diambil contoh? Ada contohnya, ada di buku itu. Misalnya di sini al-qalamul ahmar, lihat al-qalamul ahmaru saghirun. Lihat, pulpen warna merah itu kecil. Al-ahmar di sini bukan sebagai khabar mubtada. Dia sebagai sifat. Dia sebagai sifat. Maka sifat ini harus sesuai dengan
yang disifati yaitu sifatnya pakai alif lam, maka yang disifatinya yang disifatinya pakai alif lam al-qalam, maka sifatnya al-ahmar juga harus pakai alif lam. Baik. Itu liqa ke-6. Mana mubtada'nya? Mubtada'nya adalah saghirun, kecil ini. Ini sebagai mubtada'. Baik, liqa yang ke-7, kita masuk ke liqa yang ke-7 yaitu halaman 43. Halaman 40. Nah, apa yang dibahas di liqa ke-7? Isim isyarah di kalimat yang ada di alif nih, bagian alif, antum bisa lihat. Kalau yang punya bukunya bisa lihat. Isim isyarah di kalimat yang alif ini, sebagai mubtada. Mana isim isyarahnya? Isim isyarah hadza, hadhihi, tilka, dalika, itu isim isyarah. Dia sebagai mubtada. Kenapa? Karena isim di awal kalimat. Isim di awal kalimat itu dia kedudukannya sebagai mubtada. Dan isim setelah isim isyarah ini dia bukan khabar mubtada tapi sebagai badal. Pengganti sebagai badal pengganti. Taib. Maka badal itu dia harus mengikuti apa yang mubdal minhu, yang diganti. Dalam hal apa? Dalam hal mudzakkar dan muannats. Diantaranya mudzakkar dan muannats. Kalau yang digantinya dia mudzakkar, maka badalnya juga mudzakkar. Lihat hadza dawa, hadza itu menunjukkan untuk mudzakkar, dawa mudzakkar. Baik. Mana mubtada pada kalimat yang dibahas di liqa yang ke-7 adalah mubtada pada kalimat yang ba. Mubtada kalimat ba, tadi alif ya, sekarang ba, adalah bentuk idhafah. Mana mubtada'nya? Lihat. Kata yang pertama mana dari kalimat ini? Misalnya miftahus sayyarati 'ala tilfaz. Mana isim yang pertama? Isim yang pertama mana? Miftah. Maka miftah ini adalah sebagai mubtada. Dan dia bentuknya idhafah, kata gabung. Miftahus sayyarah. Dua suku kata digabungkan. Miftah artinya kunci, sayyarah artinya mobil. Digabungkan miftahus sayyarah berarti yang mempunyai arti kunci mobil, kunci mobil. Miftah kedudukannya sebagai mubtada. Isim yang pertama dalam jumlah ismiyah kedudukannya sebagai mubtada. Mana khabar mubtadanya? Khabar mubtadanya bukan sayyarah di situ, tapi khabar mubtadanya adalah syibhul jumlah. Insyaallah sudah tahu ya, sudah paham tentang syibhul jumlah. Apa syibhul jumlah? Syibhul jumlah itu jar majrur. Yang di situ di contohnya adalah alat tilfaz. Huruf jar, ala majrurnya, huruf yang dimajrurkan adalah tilfaz. Nah, jumlah ini syibhul jumlah ala tilfaz itu khabar mubtadanya. Dia sebagai khabar mubtadanya, sebagai khabar mubtada dari mubtada miftah. Sama pula yang di kalimat jumal, di kalimat-kalimat yang di alif ini, hadzal dawa sampai bawah, itu khabar mubtadanya syibhul jumlah yang digaris bawahi. Semua yang digaris bawahi adalah khabar mubtada syibhul jumlah. Baik. Kemudian
dibahas di sini adalah isim yang dimasuki oleh huruf jar. Isim yang dimasuki oleh huruf jar harus majrur. Ini telah pernah dibahas di bab yang sebelumnya, yaitu jika ada isim sebelumnya huruf jar atau ada huruf jar setelahnya ada isim, maka isim tersebut dia hukumnya harus majrur. Tanda jarnya adalah kasrah. Di antara huruf jar sebelumnya telah disebutkan ala, min, ala, fi. Disebutkan sebelumnya min, ala, fi. Di sini disebutkan lebih banyak lagi. Ada min, ada ila, ada an, ada ala, ada fi, ada ba, ada kaf, ada lam. Itu huruf-huruf jar. Jika ada isim, barakallahu fikum, ada isim yang dimasuki oleh huruf-huruf ini, maka otomatis isim tersebut hukumnya berubah menjadi majrur dan tanda jarnya adalah kasrah. Jadi harokat terakhir dari huruf tersebut harus diharokati kasrah. Contohnya minal madrasah. Madrasah dia dimasuki oleh huruf jar yaitu min, maka madrasah hukumnya berubah menjadi majrur. Tanda jarnya kasrah, di mana kasrahnya? Di huruf terakhir. Apa huruf terakhirnya madrasah? Huruf terakhir ada tamarbutah, maka tamarbutahnya harokatnya berubah menjadi kasrah. Itu liqa yang ke-7. Liqa selanjutnya, liqa yang ke-8 ada di halaman 50. Ada di halaman yang ke-50. Apa yang dibahas di liqa yang ke-8? Dibahas di liqa ke-8 tentang keterangan tempat, zarful makan atau zarf makan, keterangan tempat, yaitu kosakata berkaitan dengan keterangan tempat bisa dilihat di jumlah mufidah atau di kalimat al-jadidah mufradatnya. Amama, khalfa, tahta, fauqa, semuanya adalah menunjukkan keterangan tempat. Wasata, wastun, wasata atau wasta, wasatun itu menunjukkan tempat. Taib, kalimat yang ada di atas nih di liqa yang ke-8, jumlah atau kalimat-kalimat semuanya adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Maka jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khabar mubtada. Kedudukannya mubtada dan khabar mubtada. Mana mubtadanya? Isim yang pertama dia kedudukannya sebagai mubtada. Coba kita ambil contoh yang di atas nih. As-sayyaratu amamal masjid. Mana isim yang pertama dari jumlah ismiyah ini? Ini adalah jumlah ismiyah. Kenapa? Karena diawali oleh isim. Mana isim yang mengawalinya adalah sayyarah. Baik, apa kedudukan sayyarah? Karena dia isim yang pertama dalam jumlah ismiyah, kedudukannya sebagai mubtada. Sebagai mubtada. Mana khabar mubtadanya? Khabar mubtadanya barakallahu fikum bukan amama. Bukan amama. Amama itu zarf zaman, zarf makan. Keterangan tempat. Khabar mubtadanya adalah shibhul jumlah. Shibhul jumlah. Kesemua dari amamal masjid itu kesemuanya adalah khabar mubtada. Taib. Zarf makan. Taib, zarf makan hukumnya mansub. Zarf hukumnya mansub. Kemudian dia diidhafahkan, digabungkan dengan kata di depannya. Nah, kata di depannya ini dia kedudukannya sebagai mudhaf ilaih, dan hukumnya majrur. Hukumnya dia majrur. Tanda jarnya adalah kasrah karena dia mudhaf ilaih itu hukumnya majrur.
Kedudukan mudhaf ilaih hukumnya majrur, tanda jarnya adalah kasrah. Dan ini pembahasan di liqa yang ke-8. Liqa yang ke-9, barakallahu fikum, ada di halaman 57. Halaman 57, yaitu zarf zaman. Tadi kita bahas zarf makan, keterangan tempat, dan liqa ke-9 adalah zarf zaman, keterangan waktu. Keterangan waktu. Zarf zaman sama dengan zarf makan, hukumnya mansub sama. Zarf makan, keterangan tempat, hukumnya mansub. Zarf zaman sama, hukumnya juga mansub. Kecuali ada dikecualikan di zarf zaman, yaitu kata ams. Dikecualikan apa? Dikecualikan di harakatnya. Dikecualikan pada harakatnya. Zarf zaman hukumnya mansub, tanda nasabnya fathah. Tanda asli nasab adalah fathah. Tahu dari mana? Ya, ini yang harus banyak dihafal. Tanda-tanda nasab ada berapa? Tanda-tanda rafa ada berapa? Hukum marfu mempunyai tanda-tanda ada berapa? Hukum mansub mempunyai tanda-tanda ada berapa tanda-tandanya? Hukum majrur mempunyai tanda-tanda ada berapa tanda-tandanya? Hukum majzum mempunyai tanda ada berapa tanda-tandanya? Itu harus dihafal. Penting sekali. Zarf zaman hukumnya mansub. Tanda nasabnya adalah fathah. Fathah sebagai tanda asli dari tanda nasab. Kecuali ams, kata ams dan al-an, dia zarf zaman, menunjukkan waktu. Ams itu artinya kemarin, al-an itu artinya sekarang, menunjukkan waktu. Tapi keduanya mansub, tapi tanda nasabnya bukan fathah. Kenapa? Karena keduanya dia mabni, yaitu permanen. Dia mabni dengan kasrah, dan al-an ams mabni dengan kasrah, al-an dia mabni dengan fathah, fi mahalli nasbin, dia menempati hukum nasab. Karena ams dia akan selama-lamanya harokatnya kasrah, tidak akan berubah. Al-an dia selama-lama harokatnya akan fathah, tidak akan pernah berubah. Kenapa? Karena keduanya mabni, permanen, seperti itu dia bentuknya, tidak akan berubah sama sekali. Type yang dibahas juga di liqa ke-9 adalah kalimat di atas, kalimat-kalimat yang di liqa, jumlah atau jumal ya. Kalimat yang disebutkan di liqa ke-9 itu jumlah ismiyah. Kenapa? Karena semuanya diawali oleh isim. Type isim yang pertama yaitu dia kedudukannya sebagai mubtada. Mana khabar mubtadanya? Khabar mubtadanya adalah syibhul jumlah, yaitu zarf zaman. Naam, sahih, syibhul jumlah yang digaris bawahi. Baik, lanjut ke liqa yang ke-10. Liqa yang ke-10 halaman 66 ya. Halaman 66 terakhir, yaitu yang dibahas adalah isim. Pembahasan isim. Isim terbagi menjadi 3 jika ditinjau dari jumlah. Ini yang dibahas adalah isim ketika ditinjau dari jumlahnya, bilangannya, maka terbagi menjadi 3, yaitu mufrad, tunggal, musanna menunjukkan 2, jamak menunjukkan banyak. Itu jika ditinjau dari bilangannya. Tapi kalau isim ditinjau dari jenisnya, barakallahu fikum, ditinjau dari jenisnya, berapa? Terbagi menjadi berapa? Yang minta PDF jadi 2, Ustaz. Bisa mungkin menghubungi ketua kelas ya, ketua kelas minta PDF jilidnya, bisa menghubungi ketua kelas. Nah, kalau ditinjau dari jenisnya, maka isim itu terbagi menjadi 2, yaitu mudzakkar dan muannas. Mudzakkar laki-laki, muannas itu perempuan. Tapi kalau ditinjau dari bilangannya, jumlahnya, maka terbagi menjadi 3. Terbagi menjadi 3, yaitu tunggal, isim mufrad,
musanna menunjukkan 2, jamak menunjukkan 3. Taib. Kalau mufrad, kalau dia isimnya mufrad menunjukkan tunggal, maka dia tanda rafa'nya pakai dhammah. Tanda rafa'nya pakai dhammah. Kalau dia musanna ini apa sih? Musanna menunjukkan 2. Bagaimana membuat musanna, isim musanna? Tambahkan alif dan nun. Tambahkan alif dan nun. Misalnya kitab, alkitab, mufradnya alkitab, tambahkan alif dan nun di isim mufradnya. Alkitab, tambahkan alif dan nun. Alkitabani. Tambahkan alif dan nun. Alkitabani. Atau dia bisa ditambahkan ya dan nun. Ya dan nun. Tambahkan ya dan nun. Yang harokat huruf sebelum ya-nya berharokat fathah. Contohnya alkitab, tambahkan ya dan nun, maka jadi alkitabain. Huruf sebelum ya-nya harus berharokat fathah. Mana huruf sebelum ya-nya? Alkitabaini huruf sebelum ya-nya apa? Ba, huruf ba. Maka huruf ba ini harus diharokatkan fathah. Alkitabaini. Kapan penggunaannya? Kapan sih digunakan pakai alif dan nun? Kapan sih digunakan pakai ya dan nun? Pembahasannya antum harus tahu hukum-hukum yang 4 tersebut. Rafa, mansub, jar dan jazm. Kapan dipakai dipakai alif dan nun? Nah, kalau dia hukumnya marfu, maka pakainya alif dan nun, alkitabani. Tapi kalau dia hukumnya mansub atau majrur, maka pakainya ya dan nun. Pakainya ya dan nun. Contohnya al-kitabani jadidani. Al-kitabani dia mubtada. Kedudukannya al-kitabani jadidani ini jumlah apa? Coba kita bahas dulu. Al-kitabani jadidani jumlah apa? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Kenapa jumlah ismiyah? Karena diawali dengan Kenapa? Karena diawali oleh isim. Mana isim yang pertamanya? kitabani. Kitabani. Apa kedudukan isim yang pertama dalam jumlah ismiyah? mubtada. Kedudukannya sebagai mubtada. Nah, apa sih hukum mubtada? Harus dihafal. Rafa marfu. Hukum kedudukan adalah marfu. Hukum kedudukan mubtada, hukumnya marfu. Kita bisa lihat, makanya dipakainya pakai alif dan nun, al-jadi kitabani. Kenapa? Karena mubtada kedudukan mubtada hukumnya marfu. Dan khabar mubtada, apa kedudukan khabar mubtada? Jadidani sebagai khabar mubtada. Apa kedudukan khabar mubtada? Khabar Marfu. mubtada. Apa hukum khabar mubtada? Marfu. Marfu. Kedudukan khabar mubtada hukumnya marfu. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Mubtada juga sampai hari kiamat dia kedudukannya marfu, tidak akan berubah. Itu harus dihafal, harus dihafalkan kedudukan. Jadi yang dihafalkan hukum-hukum i'rab ada 4 tadi. Tanda-tanda masing dari hukum itu dihafalkan. Kemudian apa? Kedudukan itu dihafalkan. Kedudukan yang hukumnya marfu apa saja, kedudukan yang hukumnya mansub apa saja, kedudukan yang hukumnya majrur apa saja, dihafalkan. Nah, kemudian nanti kalau untuk fi'il, apa saja alat-alat yang menasabkan, apa saja alat-alat yang menjazamkan. Nah, itu dihafalkan. Sedikit, itu sebenarnya sedikit. Tapi itu kunci untuk memahami. Itu kuncinya. Baik, kemudian selanjutnya yang dibahas setelah musanna jamak ya. Jamak di sini jamak menunjukkan banyak. Jamak di sini terbagi menjadi 3, yaitu
Jamak menunjukkan banyak. Sebelumnya jamak menunjukkan banyak. Lebih dari berapa? Lebih dari 2. Jika lebih dari 2 sudah masuknya jamak. Jika bilangan yang jumlahnya lebih dari 2, maka harus dijamak. Pakai bentuk jamak. 3 sampai seterusnya, itu dia pakai bentuk jamak. Taib, jamak terbagi menjadi 3, yaitu jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim apa? Jamak beraturan untuk laki-laki. Jamak beraturan untuk laki-laki. Jamak mudzakkar salim adalah jamak beraturan untuk laki-laki. Mudahnya bagaimana membentuk jamak mudzakkar salim? Sangat mudah sekali. Antum tinggal tambahkan waw dan nun. Tinggal tambahkan waw dan nun. Contohnya muslim, tambahkan waw dan nun. Muslimun, selesai. Mufradnya, ala mufradih, ditambahkan di mufradnya. Mufradnya adalah tunggalnya muslim. Kalau mau bikin jamak mudzakkar salim, maka tambahkan waw dan nun. Muslimun. Atau ditambahkan ya dan nun. Ya dan nun. Dan huruf sebelum ya-nya harus berharokat kasrah. Kalau tadi musanna yang menunjukkan 2, huruf sebelum ya-nya harus berharokat fathah. Kalau jamak mudzakkar salim, huruf sebelum ya-nya harus berharokat kasrah. Contohnya muslim. Tambahkan ya dan nun. Apa huruf sebelum ya-nya? Apa hurufnya? Muslim, tambahkan ya dan nun. Apa huruf sebelum ya-nya? Fathah. Apa huruf-hurufnya? Bukan harokat. Apa hurufnya? Mim. Mim, huruf mim kan? Muslim, kemudian ditambahkan ya dan nun, maka huruf sebelum ya-nya adalah huruf mim. Huruf mimnya harus harokatnya kasrah. Kalau jamak mudzakkar salim, huruf sebelum ya-nya harus berharokat kasrah. Maka muslimin. Kalau huruf sebelumnya berharokat fathah, maka itu masuknya musanna. Muslimaini itu masuknya musanna. Baik, muslimina. Baik, muslimin. Kapan dipakai waw dan nun dan kapan dipakai ya dan nun? Nah, ini lagi-lagi kembali kepada hukum. Kalau dia hukumnya marfu, maka dia dipakainya waw dan nun, muslimun. Tapi kalau dia hukumnya mansub atau majrur, maka pakainya muslimin, pakai ya dan nun. Baik, itu jamak mudzakkar salim. Baik, tanda rafa'nya apa jamak mudzakkar salim? Tanda rafa'nya adalah waw. Jika hukumnya marfu, maka tanda rafa'nya adalah waw. Taib, jamak muannas salim. Jamak muannas salim adalah jamak beraturan untuk perempuan dengan menambahkan apa? Mudah. Isim mufradnya ditambahkan alif dan ta saja. Tambahkan alif dan ta. Jika ada ta marbutah di isim mufradnya, lihat dulu di isim mufradnya ada ta marbutah atau tidak. Jika ada ta marbutah, maka hapus dulu ta marbutahnya, buang dulu, baru tambahkan alif dan ta. Contohnya muslimatun, muslimah. Kalau perempuan muslimah, hapus dulu ta marbutahnya, baru tambahkan alif dan ta. Jadi muslimatun. Kemudian kurasah, buku tulis kurasah. Ada ta marbutahnya, hapus dulu ta marbutahnya, tambahkan alif dan ta. Kurasatun. Selesai. Itu adalah jamak muannas salim. Baik, tanda rafa'nya adalah apa? Tanda rafa' jamak muannas salim, tanda rafa'nya adalah dhammah. Yang terakhir adalah jamak taksir. Jamak taksir yaitu jamak yang tidak beraturan. Jamak taksir adalah jamak yang tidak beraturan. Ada kalanya hurufnya ditambah, ada kalanya hurufnya dibuang. Contohnya kitab. Kitab ada berapa huruf kitab? Kitab ada berapa huruf? 4 huruf ya. Ta, alif, dan ba. Ketika dijamak, kutub jamaknya berkurang dari 4 huruf jadi 3 huruf. Ini disebut dengan jamak taksir. Kalau jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim,
dia tidak akan berkurang hurufnya. Hurufnya tidak akan berkurang. Tidak akan berkurang. Taib. Kalau jamak taksir, dia berkurang. Hurufnya bisa berkurang, kemudian tidak beraturan. Tidak beraturan. Contoh tidak beraturan apa? Lihat aja. Dia akan berkurang atau bertambah atau nanti hurufnya ditambahkan di tempat-tempat yang lain. Taib itu jamak taksir. Tahu jamak taksir dari mana? Kan kalau jamak mudzakkar salim mudah, Bu. Nah, bikinnya tambahkan waw dan nun atau tambahkan ya dan nun. Jamak musanna juga mudah bikinnya, tambahkan alif dan nun atau tambahkan ya dan nun. Jamak muannas salim juga mudah bikinnya, tambahkan alif dan ta. Mudah. Tapi jamak taksir bagaimana? Jamak taksir ini harus merujuk langsung ke kamus, harus banyak menghafal. Rujuk langsung ke kamus, ingin tahu jamak taksirnya. Baik. Apa tanda rafa jamak taksir? Tanda rafa jamak taksir adalah dhammah. Tanda rafa jamak taksir adalah dhammah. Baik. Kemudian kalimat sempurna. Kalimat sempurna yang ada di atasnya, kalimat jumlah mufidah yang ada di atas semuanya jumlah ismiyah. Kenapa? Karena diawali oleh isim. Jika mubtada'nya isim mufrad, maka khabarnya mufrad. Jika mubtada'nya musanna, maka khabarnya pun harus musanna. Jika mubtada'nya jama', maka khabarnya juga jama'. Jadi mubtada dan khabar mubtada dia harus sinkron. Jika mubtada'nya musanna mufrad, maka khabar mubtada'nya mufrad. Jika mubtada'nya musanna, maka khabar mubtada'nya musanna. Itu menunjukkan dua. Jika mubtada'nya jama', maka khabar mubtada'nya pun harus jama'. Kecuali jama' yang tidak berakal, maka khabarnya dalam bentuk mufrad mu'annas, dalam bentuk mufrad. Baik, pembahasan terakhir dari liqa ke-10 adalah idhafah. Jika idhafah jika digabung musanna atau jamak mudzakkar salim, jika musanna atau jamak mudzakkar salim diidhafahkan, digabungkan dan dia menjadi kata yang pertama, menjadi mudhaf kata yang pertama, maka nunnya harus dibuang. Nunnya harus dibuang. Contohnya 2 pulpen ini punyanya Ahmad. 2 pulpen qalamani. Ahmad nama orang. Digabungkan. Mempunyai arti 2 pulpen ini punyanya Ahmad. Qalama Ahmad, maka dibuang nunnya, harus dibuang nunnya. Qalama Ahmad. Qalama Ahmad. Baik, itu pembahasan terakhir dari liqa yang ke-10. Baik, alhamdulillah ya, telah selesai kita meraja sedikit di lisan Arab yang ke-1. Sebenarnya ketika anak lihat ini, baca dan memperhatikan lisan Arab yang ke-1 ini, Masya Allah, sudah cukup berat, sudah cukup berat. Sudah pembahasannya sudah masuk ke mubtada, khabar mubtada yang dijamakkan dan menjamakkan. Dan di lisan Arab, barakallahu fikum, lisan Arab jilid kedua, pembahasannya makin berat. Tapi insya Allah jika di lisan Arab, pelajaran di lisan Arab jilid pertama telah dipahami dengan baik, insya Allah lebih mudah untuk memahaminya. Barakallahu fikum. Apa waktunya masih ada ya? Masih ada ya waktunya ya? Masih, Ustaz.
Masih sampai 50 ya, masih ada. Tapi kita langsung masuk ya. Kita masuk ke lisan Arab jilid kedua. Al-wahdatul ula. Al-wahdatul ula. Pertama ya. Pelajaran pertama, unit pertama. Mufradat atau kalimat al-jadidah. Kosakata yang baru. Baik, tafaddal man yurid an yaqra. Siapa yang mau baca? Falyarfa' yadah. Diangkat tangannya. Pak Tri Satria boleh, silahkan. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الوحدة الأولى مفردات فناء غرفة ستارة باب نافذة حمام مطبخ مغسلة مرشة بركة Mirasyatun. Afwan, Mir- mirasyatun. Ulang. بركة Ulang sebelum birkatun. Ulang sebelum birkah. مرشة Nah. بركة مرحاض ثلاجة Thallaja. غسالة مسبخ حديقة. Ahsantum. Barakallahu fikum. Baik. Fina'un. Baik. Fina'un. Fina'. Baik. Fina'. Ma ma'na fina'? Apa arti fina'? Halaman. Halaman ya. Fina artinya adalah halaman, bukan halaman buku. Halaman rumah atau halaman sekolah. Fina itu fina. Apa jamaknya? Jamaknya apa? Afniyah. Jamaknya adalah afniyatun. Jamaknya adalah afniyatun. Antum nanti ada di sini, di halaman selanjutnya ada jamaknya. Afniyatun. Afniyah. Baik, ghurfah. Ma makna ghurfah? Ghurfatun. Ghurfah. Ruangan. Di sini ditunjukkan kamar ya. Ghurfah itu umum ya. Ghurfah itu umum dia. Menunjukkan ruangan. Ghurfah itu artinya ruangan umum. Kalau ghurfatun naum yaitu kamar tidur. Tapi ada makna kamar yang khusus yaitu apa? Hujrah. Hujrah itu kamar khusus. Hujratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau ghurfah dia lebih umum. Ruangan bisa ruangan kelas, ruangan apa namanya? Ghurfatul dhuyuf yaitu ruang tamu. Ghurfatun naum ruang tidur. Baik, sitarah. Tirai ya. Sitaratun. Tirai hordeng. Intinya yang menutup lah, sitar. Babun. Pintu. Apa? Pintu. Baik, apa jamak dari ghurfah? Ghurfah apa jamaknya? Ghurafin. Ghurfatun, ghurfatani, ghurafun. Ghuraf. Ghurfatani, ghurafun. Jamaknya ghuraf. Jamak apa ini? Jamak apa? Bentuk jamak apa? Jamak taksir. Taksir. Lihat, ghurafun. Dia jamak taksir. Baik. Sitaratun, sitaratani. Apa jamaknya? Satair. Jamaknya satair. Jamak taksir. Dia menggunakan jamak taksir. Satair. Jamaknya satair. Sita pakai alif, kemudian hamzah. Hamzahnya. Kemudian ra. Satair. Baik. Babun. Jamaknya apa? Abwab. Babani abwab. Jamak taksir juga. Babun, babani, abwab. Baik, nafidah. Ma makna nafidah? Barakallahu fikum. Jendela. Jendela. Apa jamaknya nafidah? Nawafid.
Jamaknya nawafidh. Nafidatun, nafidatani, nawafidh. Hammam. Ma mana hammam? Kamar mandi Ustaz. Kamar mandi. Kamar mandi. Hammam, kamar mandi. Hammamani, hammamat. Hammam jamaknya hammamat. Hammamani, hammamat. Taib matbakh. Ma mana matbakh? Dapur Ustaz. Dapur. Matbakh adalah dapur. Matbakh, makan litabakh, tempat untuk memasak. Matbakh, matbakhani, matabikh. Jamaknya adalah matabikh. Jamak taksir. Maghsalah. Maghsalah apa? Tempat cuci. Ya. Tafel boleh. Atau makan lil ghasl. Makan lil ghasl, tempat untuk mencuci. Maghsalah. Gak hanya wastafel. Dia bisa apa saja tempat untuk mencuci. Dia bisa dipakai untuk di bahasa Arabnya maghsalah. Taib. Tempat laundry itu maghsal. Laundry itu maghsal atau maghsalah. Tempat untuk mencuci laundry. Apa jamaknya? Jamaknya adalah maghasil. Maghasil. Maghasil pakai jamak taksir. Mirasyah. Apa itu mirasyah? Mirasyah shower ya. Mirasyah itu shower. Antum tahu nggak kenapa disebut mirasyah? Ini kan dari kata rasya yarush. Rasya yarush itu artinya menyiram. Kenapa menyiram? Oke, rasya yarush. Antum tahu suara air nggak? Suara air gimana? Shh, ya kan? Jadi kadangkala itu bahasa Arab itu ada kosakata bahasa Arab itu diambil dari bunyi dari suara itu. Seperti air dia bunyinya shh, keluar. Maka rasya ya rusyu, mirasyah. Karena dia mengeluarkan air yang suara shh. Nah, disebut mirasyah, shower. Rasya ya rusyu, menyiram. Gimana? Tarawasha ya tarawash, mandi. Bahasa Arab mandi juga ada istahama yastahimu, ightasala yaghtasilu, tarawasha yatarawashu. Itu mandi sama bahasa Arabnya. Nah, dari mana tarawasha yatarawash? Itu dari suara air. Shhh, diambilnya. Maka terbentuklah sebuah fi'il tarawash. Taib birkatun. Birkah. Mana birkah? Taib mirasyah apa jamaknya mirasyah? Mirasyah jamaknya mirasyatun. Mirasyatun. Atau ada jamak taksirnya juga yaitu marashi. Marasyun. Itu jamak taksirnya. Marasyun. Ra-nya setelah ra alif. Dia ada jamak muannas salimnya, ada jamak taksirnya. Jadi ada kosakata, ada kata yang mempunyai dua jamak ya. Dia bisa mempunyai dua jamak. Seperti mirasyah, dia jamaknya mirasyat atau marasyun. Talib dia mempunyai dua jamak. Talib itu tulab jamak taksirnya, atau talabah jamak taksir juga, atau talibuna jamak mudzakkar salim. Baik, jadi ada kata yang bisa mempunyai dua jamak mudzakkar bisa jamak taksir atau dia jamak mudzakkar salim. Kalau dia mudzakkar ya. Kalau dia muannas bisa ada kosakata yang mempunyai jamak muannas salim atau jamak taksir. Tapi birkatun, birkah, mana birkah? Birkah itu kolam ya. Kolam. Oh, 652. Tapi kita habiskan ya. Birkah yaitu ya kolam yang disebut bak ya. Bak apa kolam? Kita nyebutkan. Ada yang nyebut kolam, ada yang nyebut bak. Mandi. Kalau artinya apa bak yang baku apa? Bak mandi atau kolam? Bak mandi Ustaz. Bak mandi ya. Baik, birkah yaitu bak mandi.
Nah, apa jamaknya? Birkatun, birkatani. Ada dua jamak. Ada jamak muannas salim yaitu birokatun. Itu jamak muannas salim yang birokatun. Birkatun, afwan. Jamak muannas salimnya birkatun atau birakun. Birakun jamak taksirnya. Birakun jamak taksirnya. Type mirhat, apa itu mirhat? Nah, kloset. Mirhat itu kloset ya. Kloset. Kloset. Itu mirhat. Jamaknya itu marahid. Marahid jamak taksir. Marahid dengan atas wazan mafa'il. Wazannya mafa'il, marahidu. Makanya dia isim ghair munsharif, isim yang tidak boleh ditanwinkan karena dia ala wazan mafa'il. Mirhat jamaknya marahid. Thalajah, ma mana thalajah? Kulkas. Thalajah itu kulkas. Thalajah, kulkas. Salj dari kata salj itu salju, salju dingin. Thalajah. Baik, jamaknya apa? Thalajat. Jamaknya adalah thalajat. Pakai jamak muannas salim. Baik. Ghassalah. Ghassalah, ma mana ghassalah? Mesin cuci. Mencuci ya, alat untuk mencuci disebut ghassalah. Bukan hanya mesin cuci saja. Mungkin selain mesin cuci tapi dia disebut alat untuk mencuci ya bisa di ghassalah, disebut dengan ghassalah. Baik. Ghassalat. Ghassalat. Jamaknya adalah ghassalah, ghassalatani, ghassalat. Pakai jamak muannas salim. Pakai jamak muannas salim. Taib masbah. Masbah apa? Kolam berenang. Masbah. Kolam berenang. Masbahun. Jamaknya apa? Masbahun, masbahani, masabih. Masabih. Ala wazan mafa'il. Mafa'il. Masabih. Adalah masabih. Jadi dia isim ghair munsharif, juga isim yang tidak boleh ditanwinkan. Masbahun jamaknya masabihu. Enggak boleh masabihun, tapi masabihu. Kenapa? Karena isim yang tidak boleh ditasrifkan. Isim ghair munsharif, isim yang tidak boleh ditanwinkan. Ala wazan mafa'il. Baik, hadiqah, ma mana hadiqah? Taman. Taman atau kebun. Dia jamaknya hadiqatun, musananya hadiqatani, jamaknya hadaiq. Bukan hadiqah ya. Hadaiq. Hadaiq dalam Al-Quran pun ada. Hadaiq apa? Ada banyak dalam Al-Quran disebutkan tentang taman-taman di surga. Hadaiq. Hadaiq pakai jamak jamak taksir. Baik. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Ada pertanyaan di sini? Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya. Mungkin Ada Ustaz mau tanya? dua ya pertanyaannya. Apa? Ada dua. Yang satu pertama, majrur itu berarti dibuat jar ya? Majrur itu hukum Berarti majrur. dibuat jar ya? Iya, dijarkan. Dijarkan, oke. Nah, yang kedua, beda kan tadi katanya ada satu kata yang ada jamak salim sama jamak taksir. Nah, itu bedanya apa, Ustaz? Beda, antum nanya beda dari sisi apa ini? Ya, kan ada satu kata kayak tadi, tilmiz ya, atau olib. Yang satu kata itu dia punya jamaknya ada jamak salim, ada juga jamak taksir gitu. Iya, kayak misalnya talib ya. Ya, bedanya apa? Secara umum tuh nggak ada bedanya, cuman kadangkala
ada makna yang berbeda. Ini harus melihat kamus sih sebenarnya, harus melihat kamus. Banyak-banyak melihat kamus perbedaan ini. Contohnya dari talib. Talib itu apa sih artinya? Talib itu artinya itu orang yang mencari kan, meminta kan, aslinya. Talaba dari kata talaba. Talaba itu meminta. Talaba yatlubu. Talaban talib yang meminta. Penuntut ilmu, mahasiswa, murid itu dikatakan talib karena dia meminta ilmu. Para pekerja juga orang yang meminta, dia meminta rezeki, mencari rezeki. Maka para pekerja itu dia disebut talib juga. Jamaknya bukan tulab, tapi karena tulab atau talabah biasanya dipakai jamak ini untuk menunjukkan seseorang itu mahasiswa atau seorang murid atau seorang penuntut ilmu. Tapi biasanya para pekerja itu pakai jamaknya talibun, Dan ini harus melihat ke kamus lagi sih, wallahu a'lam, wallahu ta'ala alam. Secara umum tidak ada bedanya sama sekali artinya. Boleh dipakai pakai jamak taksirnya atau boleh pakai jamak selain jamak taksir, jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salim. Contohnya birkatun, yaitu kolam bak air ya, jamaknya ada birkatun, ada birakun. Anda mau pakai yang mana? Silahkan, sama saja. Jika ada perbedaan dari makna tertentu itu kembali lihat lagi di kamus, di perbedaan pembahasan tentang kata tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Syukran, Ustaz. Afwan. Baik, satu lagi pertanyaan. Kalau tidak ada kita akhiri. Ustaz, Fadhal. mau meminta saran saya, Ustaz. Kan kita ini belajar bahasa Arab butuh mufradat. Jadi saya mau tanya, bagaimana supaya hafalan mufradat kita itu kuat? Jadi tidak hilang-hilang. Syukran. Afwan. Sebelumnya Anda waktu belajar Arab, mengajarkan Arabiah, antum baru masuk apa sebelum semester yang lalu antum ada? Sudah pernah ikut? Baru masuk, Ustaz. Oh, baru masuk. Ya. Kalau yang sudah pernah ikut yang lalu, Ana ada program di Arabiah Linasyin itu menghafalkan mufradat. Jadi sehari itu Ana berikan PDF kosakata selama untuk 5 hari. Dalam sehari itu menghafalkan 3 mufradat aja, 3 kosakata. Nanti ada ujiannya. Bentuk ujiannya simple sebenarnya. Ana minta bentuk ujiannya adalah menulis semua kosakata yang telah dihafalkan berkaitan dengan apa yang ada di sekitar. Misalnya di kamar kosakatanya apa. Nanti setelah itu ditempel. Kenapa? Karena namanya bahasa itu harus dipraktekkan. Bahasa itu harus dipraktekkan. Kalau nggak dipraktekkan, ya nggak akan hafal-hafal. Atau kalau nggak dipraktekkan, ya akan cepat hilang. Mau dihafal, diulang-ulang banyak, tapi kalau nggak dipraktekkan, akan cepat hilangnya bahasa. Misalnya antum menghafalkan, anak insyaallah akan menghafalkan kosakata ini. Ada 10 kosakata anak akan ulang sama 20 kali. Nah, alhamdulillah telah hafal. Tapi kalau nggak dipraktekkan akan sulit dan akan cepat hilang. Bagaimana caranya agar kosakata itu tetap lengket? Ya dipraktekkan kosakatanya dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu insyaallah kita akan lanjutkan kembali program ini. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Syukran, Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran. Nah, Taib kita tutup ya pelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.